Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2811. Bagaimana kamu tahu Tommen? Jennifer bertanya dengan bersemangat. Aku tahu, kata Stephen sambil tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Tommen adalah seorang taipan real estate di Palm City. Dia mengambil keduanya hitam dan putih. Kita tidak bisa memprovokasi orang seperti itu, kata Jennifer bersemangat. Stephen tersenyum, menunjuk keluar jendela dan berkata, apakah kamu melihat truk pickup itu? Jennifer menoleh dan melihat ke arah jari Stephen, dan menemukan bahwa memang ada truk pickup tidak jauh dari sana. Sepertinya itu masih ada orang yang duduk. Ada apa? Tanya Jennifer. Stephen meletakkan telepon di depan Jennifer, dan ada pola tombol merah di layar telepon. Tekan tombol ini, dan Tommen akan pergi menemui Tuhan, kata Stephen. Bagaimana mungkin? Jennifer menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Kamu bisa mencoba, kata Stephen sambil tersenyum. Jennifer ragu-ragu, dia melihat teleponnya, lalu ke Stephen. Setelah lama terdiam, Jennifer berkata, apa yang kamu tahu? Aku tahu apa yang kamu alami tadi malam, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, air mata menggenang di mata Jennifer. Maaf, saya pergi mencari Walker tadi malam, jadi saya tidak melindungi Anda dengan baik, kata Stephen. Aku sendiri yang memintanya, itu bukan urusanmu. Jennifer menggelengkan kepalanya. Selama kamu menekan tombol ini, Tommen akan menghilang dari duniamu selamanya, kata Stephen. Itu tidak menyelesaikan masalah mendasar, kata Jennifer sambil menggelengkan kepala. Masalah mungkin sulit dipecahkan, tetapi mereka yang memiliki masalah lebih mudah dipecahkan, kata Stephen. Aku tahu kamu ingin membantu Sam memenuhi keinginan terakhirnya, tapi kamu bukan dewa, kamu tidak bisa menyelamatkan kami membutuhkan terlalu banyak hal, dan beberapa hal yang hanya bisa diberikan Sam kepada kami, kata Jennifer. Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus mencoba, kan? Entah itu kamu atau Walker, selama kamu mencoba mengubah dirimu, mungkin kehidupan baru akan datang, kata Stephen. Jennifer menyeka air mata dari sudut matanya, menatap Stephen dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Stephen mengangguk. Jennifer menatap ponsel Stephen, lalu mengetuk tombol merah dengan jarinya. Ledakan. Terdengar ledakan keras dari truk pickup. Api membumbung ke langit, seperti kembang api yang indah. Jennifer menyaksikan semua ini dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengklik sebuah tombol, dan truk pickup itu meledak. Apakah Tommen benar-benar ada di dalam mobil? Jennifer bertanya. Ya. Stephen mengangguk. Mendengar hal tersebut, Jennifer tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya, menutupi wajahnya dan mulai menangis. Melihat Jennifer di depannya, Stephen menghela nafas. Ketika dia pergi ke rumah Jennifer dengan Walker tadi malam, dia melihat jejak tali yang diikat di balok, jadi dia menduga Jennifer mencoba bunuh diri. Setelah itu dia meminta seseorang untuk menyelidiki urusan Jennifer, dan segera seorang pria bernama Tommen ditemukan. Orang ini adalah pelanggan bar tempat Jennifer bekerja menurut keterangan pemilik bar. Orang ini beberapa kali mencoba untuk tidur dengan Jennifer, tetapi Jennifer menolak. Baru kemarin sore, orang ini menganiaya Jennifer secara brutal di kamar pribadi, dan juga melukai Jennifer. Justru karena inilah Jennifer tidak bisa memikirkannya dan ingin bunuh diri. Untungnya, Walker dan Stephen kembali ke kediaman Jennifer tepat waktu, yang membuat Jennifer untuk sementara melepaskan ide bunuh diri. Terjadinya kejadian ini membuat Stephen cukup menyalahkan diri sendiri. Lagi pula catatan bunuh diri Sam mengatakan bahwa dia harus menjaga Jennifer dan anaknya tetap aman, tetapi Jennifer dianiaya. Jadi Stephen memerintahkan seseorang untuk mengikat Tommen di pagi hari dan memasukkannya ke dalam truk pickup. Adapun pemilik restoran cepat saji,
juga ditemukan selama penyelidikan bahwa orang ini sering menipu Jennifer dan menahan gaji, jadi dia diberi pelajaran. Bab 2812. Jennifer menangis sangat sedih, dan air mata tidak bisa berhenti jatuh. Stephen tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa duduk dan menonton. Tak lama, Jennifer berhenti menangis. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, terima kasih. Jennifer berkata dengan penuh syukur. Sama-sama, kata Stephen. Aku tiba-tiba mengerti banyak hal. Dulu, aku selalu menolak bantuan Sam untukku dengan sengaja, berpikir bahwa ini akan membuatnya merasa berhutang budi kepada kita sepanjang waktu. Pada akhirnya, karena itu membuat hidupku dengan Walker kacau, saya menjadi penari telanjang. Walker juga putus sekolah lebih awal dan menjadi gangster. Jika bukan karena ketidakpatuhan saya, mungkin saya akan memiliki pekerjaan yang layak dan kehidupan yang baik sekarang. Walker juga belajar di sekolah menengah yang bagus, dan aku sekarang merasa sangat menyesal. Kenapa aku harus keras kepala, tidak hanya merugikan diriku sendiri, tapi juga merugikan Walker. Aku salah, itu benar-benar terlalu salah. Kata Jennifer bersemangat. Jadi jangan lepaskan kesempatan terakhir ini, kata Stephen. Tuan Bruce, bisakah saya meminta bantuan Anda? Jennifer bertanya. Katakan saja, kata Stephen. Saya ingin pindah dari sini. Saya ingin membawa anak-anak saya ke tempat baru untuk memulai lagi. Tidak akan ada lagi perundungan, dan tidak ada lagi pertengkaran. Bisakah Anda membantu kami? Jennifer memandang Stephen dengan penuh harap, bertanya. Tentu saja tidak ada masalah, tetapi premisnya harus bahwa Walker setuju dengan ide Anda. Jika tidak, bahkan jika dia pergi ke tempat baru, Walker pasti akan segera berintegrasi ke dalam geng lokal, kata Stephen. Serahkan masalah ini kepadaku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya. Kata Jennifer. Tidak apa-apa, kamu meyakinkan dia sesegera mungkin, dan aku akan mencarikanmu tempat sesegera mungkin. Jika kamu memiliki persyaratan untuk tempat itu, kamu bisa memberitahuku, kata Stephen. Tidak ada syarat, asalkan tidak ada di sini, kata Jennifer. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk, lalu mengambil sandwich dan memakannya sambil tersenyum. Pada saat Stephen selesai makan sandwich, Jennifer sudah meninggalkan restoran cepat saji. Saat ini, dia merasa terlahir kembali sebagai manusia, dan merasa bahwa segala sesuatu di masa depan menjadi sangat cerah. Jennifer kembali ke kediamannya sendirian dan mengepak barang bawaannya. Di sisi lain, Walker datang ke bank yang bisa mencairkan cek. Banknya sangat besar, dan ada beberapa satpam dengan senjata berdiri di depan pintu. Walker menjilat bibirnya dan berjalan ke bank. Beberapa penjaga keamanan mengunci mata mereka pada Walker. Walker sedikit gugup, tapi dia tetap berjalan maju dengan mantap. Akhirnya, Walker masuk ke bank. Bank itu penuh dengan orang. Ini adalah pertama kalinya Walker datang ke bank ini, karena bank ini adalah bank terbesar di wilayah tersebut, dan dia tidak memiliki tabungan, jadi wajar saja dia tidak ada hubungannya dengan bank tersebut. Walker melihat sekeliling untuk melihat kemana harus mencairkan cek itu. Saat itu, seorang manajer lobi datang. Bung, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Manajer lobi mengerutkan kening dan berkata kepada Walker. Kenapa bukan tempat di mana aku bisa datang? Walker bertanya dengan marah. Manajer lobi melihat Walker dari atas ke bawah dengan main-main dan berkata, saya sering melihat Anda bajingan, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melakukan hal buruk di bank kami, atau Anda tidak akan mampu membayar konsekuensinya. Anjing itu melihat orang lebih rendah, saya di sini untuk menarik uang. Walker mengeluarkan cek di sakunya dan mengocoknya. Tarik uang. Manajer lobi memandang Walker dengan heran. Di matanya, anak laki-laki di depannya tampak seperti gangster, dan dia bukanlah orang yang bisa datang ke bank untuk berbisnis. Itu sebabnya dia membuka tokonya. Mulut untuk memperingatkannya, tetapi dia tidak mengharapkannya.
Ternyata dia datang untuk menarik uang, yang di luar dugaannya. Kenapa? Saya tidak bisa menarik uang. Walker bertanya dengan bangga. Tolong beri saya cek, dan saya akan segera membantu Anda menarik uangnya. Manajer lobi segera tersenyum ketika mendengar bahwa dia benar-benar di sini untuk bisnis. Bantu aku mengambil semua uangnya. Walker dengan murah hati menyerahkan cek itu kepada manajer lobi. Manajer lobi melihat jumlah uang kertas, dan wajahnya sedikit berubah. 1 juta. Kamu ambil 1 juta. Manajer lobi bertanya dengan ngeri. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua melihat dengan rasa ingin tahu. 1 juta. Walker ingat dengan jelas bahwa dia menulis 100.000, bagaimana bisa menjadi 1 juta? Apakah saya menulis 0 ekstra? Walker sedikit gugup saat ini, lagi pula, 1 juta adalah jumlah uang yang sangat besar, dan akan memalukan jika dia tidak bisa mengeluarkannya. Namun, dengan begitu banyak orang yang memandangnya saat ini, Walker merasa tidak bisa dibujuk lagi. Aku hanya bisa berjudi. Jadi Walker berkata dengan tatapan kosong, ada apa? Tidak bisakah kamu? Petik 2. Ya, tentu saja, ayolah. Silakan lewat sini, dan aku akan membawamu ke Longe. Manajer lobi berkata dengan penuh perhatian. Tanda tanya. Walker hanya pergi ke KTV, dan dia tidak pernah datang ke ruang bank manapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk membusungkan dadanya, dan mengikuti manajer lobi ke Longe di sebelahnya. Orang-orang di sekitar memandang Walker dengan iri. Lagi pula, sangat sedikit orang yang dapat menarik uang tunai 1 juta dolar, dan tampilan seperti ini membuat Walker sangat berguna. Inilah yang dia inginkan. Saat itu, sebuah suara terdengar. Bukankah ini Walker bajingan kecil yang dikeluarkan dari sekolah? Walker berhenti dan melihat ke arah pembicara. Yang berbicara juga seorang pemuda dengan rambut pirang cerah dan seragam sekolah yang bersih dan rapi. Melihat orang ini, wajah Walker menjadi gelap. Dia mengenal orang di depannya dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Nama orang ini adalah Paul, dan dia adalah mantan teman sekelas SMA. Orang ini berasal dari keluarga kaya, dan dia dipandang rendah di sekolah. Belakangan, keduanya bertengkar karena beberapa hal, dan mereka saling memukul. Jadi dia dikeluarkan dari sekolah. Awalnya, perkelahian tidak akan menghasilkan pengusiran, tetapi ibu Paul adalah ketua komite orang tua sekolah, dan ayahnya adalah anggota dewan sekolah, jadi meskipun hanya perkelahian biasa, dia dikeluarkan dari sekolah. Kalian, apakah kamu masih ingin dipukuli? Walker mengayunkan tinjunya dengan ekspresi garang di wajahnya. Aku tidak ingin berkelahi. Lagi pula, hanya mereka yang hidupnya tidak berharga yang suka berkelahi. Kamu terlihat seperti kamu di sini untuk mendapatkan uang. Apakah ibu penari telanjangmu baru-baru ini menghasilkan banyak uang? Paul bercanda sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Paul, orang-orang di sekitar memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ibu yang bekerja sebagai penari telanjang. Ini sedikit ledakan. Bab 2813. Apakah kamu mencari kematian? Kata Walker, menatap Paul dengan niat membunuh. Apakah aku salah? Ibumu tidak bekerja sebagai penari telanjang sekarang. Apakah dia mengubah kariernya? Tanya Paul heran. Bajingan. Walker meraung, dan langsung berlari ke arah Paul, tetapi ditangkap oleh petugas keamanan bank yang hanya berjarak 2 langkah. Ini bang, jangan main-main, kata Satpam. Paul memandang Walker sambil tersenyum dan berkata, Walker, kudengar ibumu bisa tidur sekali untuk 200 yuan. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Lagi pula, kamu bisa datang ke sini untuk menarik uang ibumu tidak boleh menghasilkan lebih sedikit uang. Petik 2. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Walker meraung marah, berusaha melepaskan diri dari penjaga keamanan, tetapi penjaga keamanan itu tinggi dan kuat, mengendalikan Walker sehingga Walker tidak dapat melepaskan diri. Morey,
menurutmu berapa harga yang akan dikenakan orang ini? Paul bertanya, menatap manajer lobi. $1 juta. Manajer lobi bernama Morey berkata setelah melihat cek itu. 1 juta. Tes-tes, penari telanjang bisa mendapat 1 juta, bukankah ini lelucon? Cek itu pasti palsu, Morey. Pria bernama Walker ini dulunya adalah gangster di sekolah kita, dan kemudian dia dikeluarkan. Kecuali, saya memasuki masyarakat dan menjadi gangster di masyarakat. Saya pikir saya miskin dan gila hari ini. Saya tidak tahu di mana saya membuat cek palsu untuk menipu Anda. Jika saya jadi Anda, saya akan memanggil polisi sekarang. Paul dikatakan. Cek palsu. Morey mengerutkan kening dan melihat cek di tangannya. Keaslian cek membutuhkan peralatan khusus untuk memeriksanya, jadi dia tidak bisa mengetahui keaslian cek hanya dengan melihatnya. Namun, angka pada cek tersebut benar-benar jelek dan bengkok. Biasanya, orang yang bisa menulis cek sebesar itu adalah orang kaya, dan orang kaya banyak yang menandatangani, jadi mereka seharusnya tidak bisa menulis angka seperti itu. Memikirkan hal ini, Morey mengerutkan kening lebih erat. Cek saya asli, tapi kamu yang palsu. Bisakah saya menjadi kaya? Seru Walker bersemangat. Bagaimana kamu bisa menghasilkan banyak uang sebagai bajingan? Jika bajingan kecil seperti kamu bisa menghasilkan banyak uang, bukankah aku akan menjadi orang terkaya di dunia? Ini konyol, kata Paul, berjalan ke sisi Morey. Tunjukkan ceknya, kata Paul. Ini. Morey ragu-ragu. Lagi pula, ini tidak sesuai dengan peraturan, tapi mengira keluarga Paul masih sangat berkuasa di daerah setempat, dia menyerahkan cek itu kepada Paul. Paul melirik cek itu, lalu berkata, cek ini memang palsu. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Morey bertanya. Keluarga kami memiliki cek semacam ini. Saya sudah sering melihatnya. Sekilas saya bisa mengetahui keasliannya, kata Paul. Kamu palsu, cek saya asli. Kalian lepaskan saya, teriak Walker bersemangat. Satpam tetap mencengkeram Walker, karena merasa Walker benar-benar tidak terlihat seperti orang yang bisa menarik uang dengan cek 1 juta. Benarkah? Tanya Morey. Tentu saja, kenapa kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Kata Paul. Itu tidak benar. Lagi pula, ayahmu adalah Tuan Jack yang terkenal, kata Morey sambil tersenyum. Nomor pada cek ini bengkok, dan sepertinya ditulis oleh orang yang tidak berpendidikan. Bahkan jika cek itu asli, kemungkinan besar dia mencurinya dari orang lain. Singkatnya, hubungi polisi dan tangkap orang ini, bangun dan kirim mereka ke penjara. Apakah itu cek palsu atau cek curian, mereka tetap akan ikut dalam permainan. Kata Paul, menunjuk ke arah Walker. Lempar dia untukku, kata Morey, menunjuk ke pintu. Beberapa petugas keamanan menangkap Walker dan berjalan menuju pintu. Pelanggan di bank semua memandang Walker dengan jijik, mereka mengira Walker sangat kuat sekarang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka menipu uang dengan cek palsu. Kaum muda saat ini benar-benar memikirkan apapun demi uang. Petik 2. Betul, kita harus mengajari anak-anak untuk tidak menjadi seperti ini. Petik 2. Orang-orang di sekitar berkata satu demi satu. Cek saya asli, Anda dapat memeriksanya dan Anda akan tahu, lepaskan saya. Lepaskan saya, kalian, mengapa Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Walker berteriak dengan semangat. Namun, tidak ada yang mempercayai kata-katanya, dan semua orang memandang Walker dengan mata menghina, seolah-olah mereka benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Paul. Walker sangat bersemangat dan sangat marah. Kemarahannya bukan karena apa yang dikatakan Paul, tetapi karena prasangka orang lain terhadapnya. Misalnya, manajer lobi Morey. Dia bahkan tidak mengambil kata Paul untuk memeriksa cek. Mungkinkah yang dikatakan orang berpakaian bagus itu benar? Dan apa yang dikatakan pria berpakaian murah seperti dia pasti salah. Mengapa? Walker meronta dan meraung, berusaha membela diri, tapi itu tidak masuk akal.
Tidak ada yang mendengarkan pembelaannya, apalagi berdiri untuk membelanya. Semua orang jelas setuju bahwa apa yang dikatakan Paul itu benar. Bab 2814. Prasangka semacam ini membuat Walker untuk pertama kalinya merasakan rasa malu yang dibawa oleh identitasnya sebagai seorang gangster. Jika dia tidak memiliki begitu banyak tato dan berpakaian seperti orang biasa, setidaknya orang-orang ini akan percaya pada diri mereka sendiri, bukan? Saat Walker hendak diseret keluar dari bank, seseorang masuk keluar bank. Pria ini mengenakan jas yang rapi, dengan ekspresi sedikit bangga di wajahnya, yang membuat orang merasa itu tidak sederhana pada pandangan pertama. Melihat orang tersebut muncul, biasanya satpam menarik Walker ke samping dengan refleks terkondisi, karena takut menghalangi jalan pihak lain. Namun, pria itu langsung mendatangi satpam. Saat ini, Walker juga melihat pihak lain. "Bruce," seru Walker bersemangat. "Walker, ada apa denganmu?" Stephen menatap Walker dengan heran dan bertanya. "Orang-orang ini mengatakan cek Anda kepada ibu saya palsu dan mereka akan mengeluarkan saya dari bank." "Beritahu mereka bahwa cek Anda asli," teriak Walker. "Lepaskan aku," teriak Stephen dengan keras. Beberapa petugas keamanan melepaskan tangan mereka dengan tegas. Walker bergegas ke sisi Stephen. "Siapa yang bertanggung jawab?" Stephen bertanya. Ini aku." Morey berjalan ke Stephen dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Tuan?" "Apa yang terjadi?" Stephen menunjuk ke Walker dan berkata, "Saya memberi Walker menulis sebuah periksa dia untuk menarik uangnya. Apa yang kalian lakukan?" Petik 2. Ini. Morey berkata dengan sedikit malu, "Tuan Paul mengatakan ceknya palsu, jadi kami hanya..." Petik 2. Ini adalah ceknya palsu. Stephen menyela Morey dengan wajah gelap. "Ini yang dikatakan Tuan Paul." Morey dengan cepat menunjuk ke arah Paul, dan Paul mundur setengah langkah dengan gugup, karena di matanya, pria bernama Bruce ini memiliki aura yang kuat dan dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Namun, Stephen bahkan tidak melihat ke arah Paul, dia menatap lurus ke arah Morey dan berkata, "Mungkinkah di bank Anda, pengguna juga dapat memutuskan apakah cek itu benar atau salah? Alasan utamanya adalah tulisan di cek ini agak aneh, jadi kami yakin itu palsu." Morey menunjuk tulisan di cek itu. Stephen melirik kata-kata di cek dan menemukan bahwa kata-kata itu memang jelek. "Mungkinkah tulisan tangan yang buruk menjadi alasan bagimu untuk menyimpulkan bahwa cek itu palsu?" Stephen bertanya dengan wajah gelap. Ini mungkin ada kelalaian dalam pekerjaan kita. Saya akan segera mengirim seseorang untuk memeriksa keaslian cek tersebut," kata Morey dengan gugup. Entah kenapa, dia merasa orang di depannya memberinya banyak hal. Tekanan, membuatnya sulit bahkan untuk bernapas. "Biarkan presidenmu keluar, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya," kata Stephen tanpa ekspresi. "Ini, presiden kita." Morey ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen memotongnya. "Saya ingin berbicara dengan presiden, apa yang Anda lakukan?" Stephen memarahi. Ya. Morey mengangguk lagi dan lagi, lalu berbalik dan lari ke samping. "Ikut aku," kata Stephen sambil berjalan ke depan dengan hampa. Melihat pemandangan ini, orang-orang di depan Stephen memberi jalan untuk Stephen. Orang-orang di sekitar memandang Stephen dengan ketakutan. Adegan ini mengejutkan Walker. Anda harus tahu bahwa Stephen tidak melakukan sesuatu yang radikal sejak dia muncul, juga tidak menunjukkan kekuatannya sendiri. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, yang bisa membuat orang begitu ketakutan, bahkan manajernya pun tidak berani melakukannya. Kentut, yang sangat kontras dengan adegan sebelumnya di mana tidak ada yang mempercayainya. Apa ini? Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa hanya uang dan kekerasan yang dapat membuat orang lain mengenali Anda dan membuat mereka takut pada Anda, tetapi sekarang Stephen tidak menggunakan hal-hal ini, dan orang-orang di sekitarnya telah menunjukkan rasa takut kepadanya, yang benar-benar membalikkan kognisinya.
Di sisi lain, di kantor gubernur, Morey dengan bersemangat berkata kepada Presiden, "Presiden, orang yang luar biasa telah tiba." Petik 2. Seberapa serius? Tanya Presiden. Saya tidak tahu persis, tapi saya melihat logo Illuminati di lengan bajunya, kata Morey. Illuminati. Presiden tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar. Morey menyeka keringat di dahinya, dan buru-buru mengikuti Presiden. Keduanya datang ke lobi bank. Presiden segera melihat Stephen dengan setelan jas dengan wajah tanpa ekspresi. Dia buru-buru berjalan ke arah Stephen, dan melirik ujung baju Stephen. Benar saja, ada simbol Illuminati di bagian dalam manset. Melihat pakaian pihak lain, itu persis sama dengan seragam Illuminati yang pernah dilihat Presiden sebelumnya. Saat ini, Presiden langsung memastikan identitas pihak lain. Ini pasti anggota Illuminati. Adapun siapa itu, saya tidak tahu, tetapi tidak peduli siapa itu, selama itu adalah anggota Illuminati, itu pasti tidak sebanding dengan apa yang disebut bank. Presiden. Memikirkan hal ini, Presiden segera berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya tidak tahu bahwa tamu terhormat akan datang, jadi saya minta maaf untuk menyambut Anda. Jangan sopan, mari selesaikan masalah. Saya terlebih dahulu." Stephen berkata. "Ada yang salah?" tanya gubernur. "Tidak ada yang serius, hanya dua hal, memecat manajer lobi, dan membuang pria bernama Paul itu untukku," kata Stephen. Kata-kata Stephen mengejutkan semua orang yang hadir, dan reaksi Presiden sesudahnya semakin mengejutkan semua orang. "Oke Pak, mulai sekarang Morey bukan pegawai bank kita. Adapun Paul, satpamnya, usir dia," kata Presiden. Bab 2815. Wajah Morey pucat pasi, tapi dia tahu itu tak terelakkan. Tepat ketika Stephen berjalan ke arahnya, dan dia melihat logo Illuminati di manset baju lawan, dia tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini. Sebagai orang yang telah bekerja di sistem perbankan selama beberapa dekade, dia sangat memahami bobot tiga kata Illuminati dalam sistem keuangan dunia. Itu mewakili kekayaan mutlak yang tidak ada bandingannya dengan suatu negara. Setiap anggota Illuminati adalah sosok di puncak bidang keuangan. Dia belum pernah bertemu orang ini di depannya, karena pemahamannya tentang Illuminati hanyalah sebuah legenda, tetapi dia tahu bahwa ketika dia menyinggung anggota Illuminati di depannya, itu berarti hidupnya akan mengalami perubahan besar. Morey tidak membela diri, dan langsung keluar dari bank. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Memecat seseorang adalah hal yang sangat rumit akhir-akhir ini, karena sekarang orang memperhatikan hak asasi manusia, dan jika mereka memecat seseorang entah kenapa, asalkan pihak lain menemukan serikat pekerja atau buruh. Organisasi arbitrase, majikan akan membayar harga yang sangat menyakitkan harganya, tetapi sekarang, setelah dipecat sebagai manajer lobi, Morey bahkan tidak mengeluh mengapa. Mungkinkah karena pria yang tiba-tiba muncul itu? Semua orang memandang Stephen dengan ekspresi serius. Dalam waktu yang sangat singkat, semua orang tahu bahwa latar belakang pria ini benar-benar menakutkan. "Presiden, ada apa? Aku anak Jack. Jangan lupa berapa banyak uang yang disimpan keluarga kita di bankmu," teriak Paul girang saat melihat satpam berjalan ke arahnya. "Jika Anda memberitahu Tuan Jack bahwa Anda telah menyinggung tamu terhormat ini, saya khawatir bahkan Tuan Jack akan memberi Anda pelajaran." Presiden berkata kepada Paul dengan ekspresi kosong. Paul tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa presiden yang mengenal keluarganya dengan baik akan mengatakan hal seperti itu. Dia menatap pria itu. Pria itu memang mengesankan, dan dia tidak terlihat seperti orang biasa, tetapi hanya berdasarkan ini, dapatkah dia menyimpulkan bahwa pria ini lebih kuat dari ayahnya? Beberapa penjaga keamanan menangkap Paul dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Paul sadar, orang yang bisa membuat presiden memperlakukannya seperti ini benar-benar di luar imajinasi, jadi dia dengan tegas menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Tunggu sebentar," teriak Stephen tiba-tiba. Petugas keamanan berhenti.
Apakah kamu memiliki permusuhan pribadi dengan orang ini? Stephen menunjuk ke arah Paul dan bertanya pada Walker. Ya, Walker menggertakkan giginya dan berkata, aku dikeluarkan dari sekolah karena bertengkar dengannya. Kami bertengkar, dan sekolah hanya mengeluarkanku tapi bukan dia. Petik 2. Stephen berkata, kamu bisa? Tanya Walker bersemangat. Tentu saja. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Walker tidak berbicara, dan berjalan menuju Paul dengan wajah muram. Jangan, jangan. Paul panik dan ingin melarikan diri, tetapi dia ditangkap oleh satpam dan tidak bisa lari kemana-mana. Walker menerkam Paul, meninju Paul dengan pukulan berat. Paul berteriak ketika dia dipukuli, dan orang-orang di sekitar tidak tahan, tetapi tidak ada yang berbicara untuk mencegahnya, karena semua orang tahu bahwa ada orang yang kuat berdiri di belakang pria yang dipukuli itu. Beberapa menit kemudian, Paul memar dan bengkak. Walker menjabat tangannya dan berkata kepada Paul, biarkan aku melihatmu sekali lagi, dan aku akan menghajarmu. Setelah berbicara, Walker berbalik dan berjalan ke sisi Stephen. Wajah Paul sakit dan hatinya pahit, tetapi dia tetap tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin kembali secepat mungkin, mengadu kepada ayahnya, dan meminta bantuan ayahnya. Setelah Paul pergi, Stephen berkata kepada Presiden, teman saya datang untuk mengambil uang dari Anda. Petik 2. Saya tahu, ini cek ini, bukan? Presiden mengangkat tangannya, memegang Morey menyerahkan cek itu kepadanya. Baiklah, kamu pergi dan bersiaplah, kata Stephen. Baik Pak. Silakan masuk ke kantor saya dan istirahat. Kami akan mengirimkan uangnya kepada Bapak setelah kami siapkan, kata Presiden. Stephen tidak ingin pamer, jadi dia mengangguk setuju. Walker berjalan ke kantor Presiden bersama Stephen, kantornya sangat mewah dan sofanya sangat empuk. Walker duduk bersama Stephen, dan Presiden duduk di hadapan mereka, membuat teh dengan penuh semangat. Walker memiliki banyak keraguan di hatinya, tapi jelas ini bukan waktunya untuk bertanya, jadi dia hanya bisa menahan diri. Presiden mengobrol dengan antusias dengan Stephen, mencoba menggali identitasnya dari mulut Stephen. Namun, Stephen tidak mengungkapkan informasi apapun kepadanya, yang membuat Presiden sedikit kesal. Dia masih berharap bisa menaiki garis Stephen. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi teman anggota dari Illuminati. Bab 2816. Tidak lama kemudian, staf bank membawa sebuah kotak. 1 juta ada di sana. Staf meletakkan kotak itu di atas meja dan berkata, apakah Anda ingin melakukan inventarisasi? Tanya gubernur. Sedikit uang, tidak cukup. Stephen menggelengkan kepalanya, menatap Walker dan berkata, hanya itu yang ingin kamu tarik. Apakah itu tidak cukup? Walker bertanya dengan curiga. Hampir sama jika Anda menambahkan beberapa nol lagi. Apakah Anda harus mengatakannya atau tidak? Anda memiliki ambisi besar, tetapi polanya tidak cukup. Stephen menggelengkan kepalanya. Walker terdiam beberapa saat, berapa $1 juta ditambah beberapa nol. Sebagai anak laki-laki berusia 16 tahun, $1 juta sudah menjadi batas yang dapat dia bayangkan. Bisakah Anda mendapatkan ratusan juta dolar dengan cek? Ayo pergi. Stephen memutar kotak itu dan berjalan keluar. Sampai jumpa. Presiden tersenyum dan mengikuti. Walker juga mengikuti Stephen dengan cermat. Ketiganya keluar dari kantor gubernur, berjalan melewati lobi bank, dan keluar dari bank di bawah tatapan banyak orang. Walker merasa bahwa dia lebih bahagia saat ini daripada saat dia menarik uang barusan. Orang-orang itu hanya memandangnya dengan iri, tetapi sekarang mereka memandangnya dengan kagum. Ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan uang. Ketika dia keluar dari bank, Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden sebentar, dan kemudian mengusir Walker. Presiden berdiri di tempat dan menyaksikan Stephen pergi, lalu menghela nafas dengan menyesal, karena dia tidak pernah bisa meninggalkan nomor telepon pihak lain. Saat ini,
Sebuah Maybach melaju dengan cepat dari kejauhan, lalu berhenti di depan presiden. Begitu Maybach berhenti, seorang pria paruh baya membuka pintu dan bergegas keluar. "John, kamu bajingan, kamu berani membuat anakku dikeluarkan dari bank dan melihat anakku dipukuli." Pria paruh baya itu bergegas ke presiden dengan bersemangat meraih pakaian presiden. Saat itu, Paul yang sebelumnya dipukuli juga turun dari mobil. "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku," kata Paul bersemangat. "Tenang, Jack." Presiden memandang pria paruh baya itu tanpa ekspresi dan berkata, "Tahukah Anda siapa yang baru saja disakiti putra Anda?" "Orang-orang," pria paruh baya itu berkata dengan bersemangat. "Illuminati," kata presiden. "Illuminati." Wajah pria paruh baya itu menegang, dan dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Lihat borgolnya. Lambang Illuminati di sini," kata presiden. "Benarkah? Apakah Anda yakin itu adalah simbol Illuminati yang asli?" tanya pria paruh baya itu. "Ya, saya juga melihat tanda unik anti pemalsuan logo Illuminati." "Tentu saja bukan itu intinya. Intinya ada bulir beras emas di logo di manset orang itu," dikatakan. "Apa?" Pria paruh baya itu melepaskan tangannya dengan kaget dan mundur beberapa langkah, dan bertanya dengan tak percaya, "Beras bulir emas? Nah, Anda harus tahu apa artinya ini," kata presiden. Beras bulir emas, lambang anggota Majelis Umum Illuminati, status mereka lebih terhormat daripada anggota biasa, kata pria paruh baya itu. "Ya, sekarang kamu mengerti mengapa saya ingin seseorang mengusir anakmu?" tanya gubernur. Aku mengerti, terima kasih John, terima kasih, kalau tidak, Paul ini akan mendapat masalah." Pria paruh baya itu berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Ayah, Illuminati apa? Ada apa?" tanya Paul curiga. "Illuminati, kamar dagang paling misterius dan kuat di dunia saat ini, anggotanya termasuk tokoh-tokoh top dari semua lapisan masyarakat. Orang terkaya di Stars and Stripes kami adalah Presiden Cabang Illuminati Amerika, dan statusnya sebanding dengan anggota Majelis Umum Illuminati, bahkan lebih buruk." Pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi serius. "Apa? Jadi maksudmu pria tadi lebih terhormat daripada orang terkaya di Stars and Stripes kita?" kata Paul dengan ngeri. "Setidaknya tidak lebih buruk dari dia," kata pria paruh baya itu. Paul tercengang, dia tidak pernah mengira gangster di sekolah Walker masih bisa mengenal pria sebesar itu. "Ayo pergi nak, aku akan mengirimmu ke luar negeri selama beberapa hari dulu, lalu aku akan meminta seseorang untuk memeriksa detail orang itu," kata pria paruh baya itu. Oke. Paul mengangguk gugup. Sementara itu, di sisi lain, di dalam mobil Stephen. "Bagaimana kamu melakukannya?" Walker memandang Stephen dengan curiga. "Bagaimana kamu melakukannya?" Stephen bertanya sambil mengemudi. "Itu benar, kamu jelas tidak mengungkapkan apapun, tetapi mengapa semua orang begitu takut padamu?" 2. Kamu tahu, apa yang dibutuhkan seseorang untuk membuat orang lain takut? Tanya Stephen. "Tinju, uang," kata Walker. "Tapi apakah saya baru saja memukul seseorang? Apakah saya mengungkapkan kekayaan saya?" Stephen bertanya. "Itu sebabnya aku bertanya padamu, bagaimana kamu melakukannya?" Walker bertanya. Stephen tersenyum dan berkata, "Ini membutuhkan banyak pengetahuan." 2. Kalau begitu beritahu saya, dan saya akan melihat apakah saya bisa mempelajarinya, kata Walker. "Kamu tidak bisa mempelajarinya. Jika kamu bisa mempelajarinya, aku akan meyakinkanmu tadi malam," kata Stephen. Walker sedikit terdiam. "Ketika kamu keluar untuk bermain, jika kamu hanya mengandalkan tinju dan uang, maka kekaguman yang kamu dapatkan hanya dangkal, dan hanya kekaguman yang kamu dapatkan dengan konotasi dan temperamen yang bertahan lama. Untuk membuat orang lain takut padamu, kamu tidak gunakan tinju. Ini bukan uang, dia hanya butuh sedikit." Stephen mengangkat satu jari dan berkata. "Apa?" tanya Walker. "Dipaksa," kata Stephen ringan.
Bab 2817. Walker tidak menyangka Stephen akan memberinya jawaban seperti itu pada akhirnya. Dia menatap Stephen, merasa bahwa orang ini bercanda dengannya, tetapi dia sepertinya tidak bercanda dengannya. Setelah lama terdiam, Walker bertanya, "Ada apa?" Tidak mudah bagi orang untuk mengetahuinya, tetapi begitu orang mengetahuinya, mereka akan menganggap Anda sangat istimewa, kata Stephen. Apa yang kamu lakukan hari ini yang tidak mudah diketahui orang, tetapi orang mengira kamu istimewa ketika mereka mengetahuinya? Tanya Walker. Lihat ini. Stephen mengangkat tangan kanannya sambil tersenyum dan mengarahkan borgolnya ke arah Walker. Apa yang terjadi di sini? Walker bertanya. Lihat ke dalam borgolnya, apakah ada polanya? Stephen bertanya. Walker melihat lebih dekat dan menemukan bahwa memang ada pola di manset. Pola apa ini? Walker bertanya. Simbol Illuminati, kata Stephen. Illuminati, apa itu? Walker bertanya dengan curiga. Jelas, Walker, yang baru berusia 16 tahun, tidak pernah terpapar hal-hal yang terlalu tinggi. Itu adalah organisasi yang telah memanipulasi dunia selama ratusan tahun di belakang layar. Itu terletak di puncak dunia, dan hanya mereka yang tahu bagaimana mengetahuinya yang mengetahuinya. Bagi orang biasa, Illuminati tidak dikenal. Stephen berkata, "Jadi, kamu dari Illuminati, itukah maksudmu?" Tanya Walker. "Aku tidak." Stephen menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa ada pola seperti itu di bajumu?" Tanya Walker curiga. "Saya telah melihat orang-orang dari Illuminati sebelumnya, dan saya tahu bahwa mereka akan memiliki logo seperti itu di ujung baju mereka, dan saya tahu bahwa Illuminati adalah organisasi yang sangat kuat, jadi saya juga menunjukkan pola ini di pakaian saya. Bidang terluas adalah bidang keuangan, jadi harus ada orang yang mengetahui pola ini di bank. Saya sengaja membuka borgol saya setelah memasuki bank. Orang yang mengenal Illuminati secara alami akan memahami arti pola di borgol saya." Jelas, Morey tahu tentang Illuminati, jadi dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya begitu dia melihat saya, dan rasa hormatnya kepada saya juga membuat orang lain yang tidak mengetahuinya tidak menyadarinya, dan kemudian saya melepaskannya setelah menemukan presiden. Presiden harus tahu lebih banyak tentang Illuminati. Ketika presiden muncul, presiden akan berpikir bahwa saya adalah anggota Illuminati yang misterius dan kuat, dan kemudian menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya. Rasa hormat saya juga dapat memperdalam kekaguman orang lain terhadap saya. Ini seperti Ponzi skema, satu tautan demi satu. Pada akhirnya, semua orang berpikir bahwa saya sangat kuat, tetapi dari awal hingga akhir, saya tidak mengatakan siapa saya. Identitas, ini kuat, kata Stephen dengan serius. Walker sedikit bingung dengan kata-kata Stephen, tetapi dia segera menyadari sesuatu. "Jadi kamu bukan anggota Illuminati, tapi kamu menggunakan identitasmu sebagai Illuminati untuk berpura-pura memaksa, kan?" Tanya Walker. "Itulah artinya. Jika Anda ingin menjadi berkualitas tinggi, Anda tidak boleh berinisiatif untuk memberitahu orang lain tentang identitas Anda. Anda harus membiarkan orang lain menebak. Begitu Anda berinisiatif untuk memberitahu orang lain tentang identitas Anda, maka orang lain dapat melamar Anda berdasarkan identitas Anda. Untuk beberapa pertanyaan profesional, jawaban yang buruk seperti itu akan dengan mudah mengungkap rahasia Anda, jadi Anda harus ingat bahwa kriteria pertama untuk berpura-pura agresif adalah tidak dapat diprediksi. Anda harus membuat diri Anda terlihat tidak dapat diprediksi, dan kamu hanya bisa tinggi jika kamu dipaksa, kata Stephen. Jadi begitu. Walker tiba-tiba mengangguk, merasa bahwa Stephen telah membuka kembali jendela dalam hidupnya. Ternyata selama seseorang memiliki karakter yang kuat, orang lain akan takut padanya dan menghormatinya. Dan itu tidak memerlukan biaya, yang sama saja dengan melacur tanpa bayaran. Ini sangat cocok untuknya. Walker memandang Stephen dengan kagum. Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang ini hanya pandai berkelahi dan tidak ada yang lain.
tetapi sekarang dia menemukan bahwa orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bisakah aku menjadi sepertimu juga? Walker bertanya. Tentu saja. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Maka aku pasti akan bekerja keras untuk membuat diriku seperti kamu, kata Walker bersemangat. Melihat ekspresi Walker, Stephen tidak bisa menahan senyum. Nyatanya, akan sangat sederhana untuk terlihat tinggi. Jika pola Illuminati di lengan bajunya tidak cocok dengan jas kelas atas dan sepatu kulit dari merek ternama, orang-orang di bank itu tidak akan bisa mengenalinya sebagai seorang anggota Illuminati. Bab 2818. Stephen merasa kata-katanya masih memiliki banyak celah, dan operabilitasnya tidak kuat, tetapi itu cukup untuk menggertak Walker. Hanya setelah menggertaknya, apakah dia bisa membodohinya setelah itu, bukan? Sekarang kamu punya uang, apa yang ingin kamu lakukan? Stephen mengubah topik pembicaraan. Jangan sampai Walker bertanya terlalu banyak tentang berpura-pura menjadi agresif. Sekarang, saya ingin memberi ibu saya sejumlah uang agar dia tidak perlu pergi bekerja lagi, kata Walker. Ibumu sudah lama tidak pergi bekerja. Stephen bergumam di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di mulutnya, ini cukup berbakti. Aku mengambil banyak uang dari ibuku. Saya selalu ingat ini. Saya dulu mengatakan bahwa ketika saya punya uang, saya harus menggandakannya kembali, kata Walker. Tapi kamu sepertinya lupa bahwa aku memberimu uang, kata Stephen dengan bercanda. Wajah Walker membeku, dan dia berkata, ini. Petik 2. Ini untuk ibumu, dan tentu saja untukmu, kata Stephen. Wajah Walker sedikit melembut, dan dia berkata, aku sebenarnya tidak ingin mengambil alih bantuan dari bajingan tua itu, tapi aku benar-benar butuh uang sekarang. Aku harus berkemas, aku harus merekrut lebih banyak orang, jadi aku bisa menjadi kakak laki-laki dalam waktu singkat. Petik 2. Stephen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, sepertinya Walker masih belum berubah pikiran tentang menjadi kakak laki-laki. Apakah kamu ingin pergi ke sekolahmu untuk mendapatkan uang? Dengan begitu banyak uang, kamu dapat membeli beberapa pakaian mahal dan mobil sport, dan pergi ke sekolah untuk menunjukkan kepada mereka yang memandang rendah dirimu, kata Stephen. Kamu benar. Mata Walker berbinar ketika dia mendengar kata-kata Stephen, dan dia berkata, kalau begitu ayo beli sekarang. Aku akan menunjukkan kepada mereka betapa baiknya aku sekarang. Oke, Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu mengajak Walker untuk membeli setelan baju mahal dan Lamborghini bekas. Setelah menghabiskan sekitar 200.000 yuan untuk menyelesaikan hal-hal ini, Walker mengendarai Lamborghini ke sekolah menengahnya, dan kemudian melewati sekolah menengah atas, menarik perhatian banyak orang. Akhirnya, Walker yang puas meninggalkan sekolah dan kembali ke rumah. Walker bergegas ke atas dengan sisa $800.000 AS dan membuka pintu rumah Jennifer. Bu, apakah kamu melihat apa yang aku bawakan untukmu? Walker berteriak dengan bersemangat setelah memasuki pintu. Namun, suara Walker tiba-tiba berhenti setelah memasuki pintu. Rumah Jennifer berantakan, dan Jennifer sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Stephen mengikuti Walker ke dalam ruangan, dan mengerutkan kening segera setelah melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi? Di mana ibuku? Walker bertanya dengan penuh semangat. Ada selembar kertas di sana. Stephen menunjuk ke meja di sebelahnya. Ada selembar kertas di atas meja, dan Walker bergegas mengambilnya dan membukanya. Pada pukul 7 malam, datanglah ke Bacon Bar. Jika kamu berani lari, ibumu akan mati. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menelepon teman ahlimu, Brown yang paling tampan. Walker membaca kata-kata di atas kertas. Titik. Orang itu. Stephen terdiam beberapa saat. Tadi malam, dia menyadari bahwa Brown Wenger yang dihibur adalah Brown yang pernah dia lihat di kota Winster sebelumnya. Dia berpikir seharusnya tidak ada persimpangan dengan Brown, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berharap orang itu benar-benar mengikat Jennifer. Apakah ini kewalahan?
Ibuku diculik oleh Brown, seru Walker bersemangat. Orang itu mungkin ingin pamer di depan Wenger, kata Stephen. Tapi, Bacons Bar adalah tempat bos Louis, Mario, kenapa dia membiarkanku pergi ke sana? Walker bertanya dengan curiga. Bacon Bar adalah situs Mario. Bukankah itu milik Wenger? Stephen bertanya dengan heran. Tidak, itu wilayah bos Mario, kata Walker. Kalau begitu kamu menelepon Mario dan bertanya padanya apa yang terjadi, kata Stephen. Di mana saya bisa mendapatkan nomor telepon bos Mario? Saya hanya memiliki nomor telepon bos Louis. Walker menggelengkan kepalanya. Kalau begitu telepon Louis dan minta dia untuk bertanya pada Mario, kata Stephen. Ya, benar, saya akan menelepon sekarang, kata Walker, mengangkat telepon dan memanggil. Panggilan tersambung dengan cepat. Bos, ibuku diculik oleh anak buah Wenger. Dia memintaku pergi ke Bacons Bar. Bukankah Bacons Bar adalah bar Big Brother? Mengapa mereka membiarkanku pergi ke bar itu? Tanya Walker. Saya baru saja mendengar tentang masalah ini dari bos Mario. Bos mengatakan bahwa Anda telah menyinggung Master Brown dari keluarga Beach. Master Brown memintanya untuk meminjam bar. Anda dapat pergi ke sana sekarang dan mencoba untuk meminta maaf kepada Master Brown. Ayo cari jalan keluar, kata orang di ujung telepon. Bos, bukankah bos Mario musuh bebuyutan dengan Wenger? Mengapa Anda ingin meminjamkan bar ke Brown dan saya adalah bawahan Anda? Mereka ingin meniduri saya, bukankah seharusnya Anda membantu saya? Kata penuh semangat. Bawahan omong kosong. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah bawahanku, kamu hanya magang, siapapun yang menyuruhmu untuk menyinggung Tuan Brown, aku memberitahumu, jangan tarik aku jika kamu ingin mati. Kata Louis. Bos Louis, apa yang kamu lakukan? Sebelum Walker selesai berbicara, Louis di ujung telepon menutup telepon. Walker memandang Stephen tanpa berkata-kata. Bosmu tidak peduli lagi padamu. Stephen bertanya. Ya. Walker mengangguk. Kalau begitu temukan orang-orang yang kamu temui tadi malam, dan suruh mereka pergi ke Bacons Bar untuk membantumu menyelamatkan orang, kata Stephen. Mereka tidak berguna. Walker menggelengkan kepalanya. Aku tidak membiarkan mereka bekerja, biarkan saja mereka pergi ke bidang pribadi. Kamu bisa menelepon dan bertanya apakah ada yang mau mati bersamamu, kata Stephen bercanda. Mereka semua adalah saudaraku yang baik, selama aku memberitahu mereka, mereka pasti akan mengikutiku. Kata Walker bersemangat. Telepon dan tanyakan, kata Stephen. Tanpa ragu, Walker mengangkat telepon dan menelepon. Bab 2819. Walker, maafkan aku sakit perut hari ini dan aku tidak bisa berjalan. Petik 2. Walker, aku keluar kota. Aku benar-benar tidak bisa pergi bersamamu. Petik 2. Walker, kita bersaudara, aku harus pergi bersamamu untuk hal semacam ini ya, tapi ibuku mengunciku di sel, dan aku tidak bisa keluar. Petik 2. Walker melakukan beberapa panggilan telepon berturut-turut, tetapi semuanya ditolak karena berbagai alasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan rela mati untukmu tadi malam. Itulah yang kamu lakukan padaku. Walker menggeram dengan enggan ke telepon, tetapi satu-satunya hal yang menyambutnya adalah suara saluran sibuk. Ini adalah saudara yang kamu keluarkan uang untuk dipelihara. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan Bruce, saya tidak punya siapa-siapa untuk dituju sekarang, tolong ikuti saya untuk menyelamatkan ibu saya, oke? Walker memohon pada Stephen. Apakah kamu tidak akan menjadi bos? Pergilah sendiri, kata Stephen. Aku tidak punya pilihan, aku sendirian, aku tidak bisa melakukannya. Walker menggelengkan kepalanya. Kamu kaya, 800.000, kata Stephen. Tapi sekarang sudah terlambat, hanya ada lebih dari 20 menit, kata Walker. Jika saya tidak membantu Anda, apa yang akan terjadi pada Anda hari ini? Stephen bertanya. Walker kehilangan kata-kata. Jika tidak ada Stephen,
maka kemungkinan terbesar adalah dia akan dibunuh oleh Brown hari ini. Demikian pula ibunya juga akan dibunuh oleh Brown. Lagi pula, keluarga Beach terkenal dengan kekejaman mereka. Jika Anda telah berjalan di jalan neraka, Anda akan sering menemukan hal-hal seperti itu. Saya dapat melindungi Anda sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi dapatkah saya melindungi Anda selamanya? Stephen mengirimkan siksaan jiwa kepada Walker. Tunggu sampai aku menjadi lebih kuat. Petik 2. Kentut, apakah menurutmu musuhmu akan memberimu waktu dan kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Stephen menyelau Walker dengan angkuh. Walker dibuat terdiam oleh teriakan keras Stephen. Aku sudah cukup mengatakan beberapa hal, pikirkan sendiri, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan orang lain, lebih baik untuk mengetahuinya sendiri, kata Stephen, berbalik dan berjalan keluar. Mau kemana? Tanya Walker. Bantu ibumu. Petik 2. Bacon's Bar. Bar ini terletak di distrik barat Palm City. Bar tersebut bukanlah bar yang tinggi, melainkan bar tradisional bergaya barat, yaitu ada bar besar di bar tersebut, kemudian ada bartender yang menjual alkohol di dalamnya, dan para tamu duduk di berbagai bagian bar. Saat ini, ada lebih dari selusin orang berdiri di depan pintu bar ini, dan puluhan orang ini hampir menghalangi pintu bar. Banyak tamu yang ingin pergi ke bar ini untuk minum melihat pertempuran tersebut, dan langsung berbalik dan berjalan ke tempat lain. Ada cukup banyak orang di bar. Brown sedang duduk di tepi bar, Wenger duduk di sebelah Brown, dan di sisi lain Brown adalah seorang pria jangkung berjanggut. Pria ini adalah Mario, bos besar di Palm City dan bos dari Bos Walker. Saat ini, Bos Walker, Louis, sedang berdiri di belakang Mario. Pada kesempatan seperti itu, pria seperti Louis bahkan tidak mendapat tempat duduk, semua karena Brown termasuk di antara orang-orang yang duduk. Sebagai pewaris keluarga Beach, Brown memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Hedao, karena keluarga Beach adalah 5 besar keluarga Hedao di seluruh pantai timur. Orang-orang seperti Wenger seperti seorang pengembang real estate di kota-kota kabupaten adalah sama sebagai Wang Sichong. Anda mungkin sangat baik secara lokal, tapi dia adalah tokoh top yang dapat peringkat nasional. Jadi ketika Brown meminta Mario untuk meminjam barnya, Mario setuju tanpa ragu. Meskipun dia tahu bahwa Brown dan Wenger dapat bekerja sama, siapa yang tahu apakah Brown akan menunjukkan kebaikan dan bekerja sama dengannya setelah dia meminjamkan bar tersebut ke Brown. Di Palm City, jika mereka dapat bekerja sama dengan keluarga Beach, itu setara dengan pengembang real estate di daerah yang mengambil jalan Funky atau Country Garden, dan masa depan benar-benar tidak terbatas. Dalam keadaan seperti itu, apa keluhan pribadi kecil antara dia dan Wenger? Siapa pria yang bernama Walker? Mario tidak keberatan Brown mengajari adik laki-lakinya pelajaran di wilayahnya sendiri, apalagi orang itu hanya anak magang. Jika orang seperti itu bisa ditukar dengan persahabatan Brown, itu pasti akan sia-sia. Ada tong kaca transparan di sebelah orang-orang ini, dan ada pipa baja di tong kaca. Saat ini seorang wanita sedang menari di sekitar pipa baja. Dia memiliki pakaian yang sangat sedikit di tubuhnya, dan sosoknya terlihat sangat mempesona. Meskipun dia agak tua, itu tidak mempengaruhi pesonanya sama sekali. Bab 2820. Orang ini tidak lain adalah Ibu Walker, Jennifer. Pole dancing harus dilakukan secara profesional, kata Brown sambil tersenyum saat melihat Jennifer yang sedang menari. Aku benar-benar tidak menyangka bocah laki-laki Walker itu memiliki ibu yang bisa menari tarian tiang, kata Mario. Jika saya memberitahu Anda, bukankah Walker akan memiliki satu ayah lagi? Kata Wenger. Mario mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan menjadi ayahnya. Tentu saja, saya tidak memiliki kesempatan ini sekarang. Siapa yang membuatnya menyinggung Tuan Brown kita? Wenger memfitnah di dalam hatinya, tetapi berkata, itu benar, jika kamu menyinggung Tuan Brown, kamu akan mati. Petik 2. Tuan Brown, kudengar sesuatu yang besar akan terjadi baru-baru ini.
Tanya Mario. Kalian mendapat informasi dengan baik, kata Brown ringan. Meskipun kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya, kami masih telah mendengarnya. Saya ingin tahu apakah Master Brown memiliki informasi orang dalam untuk memberitahu kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Mario sambil tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan? Dengan hanya beberapa orang sepertimu, kamu hanya bisa menjadi umpan meriam. Hal berikutnya akan mempengaruhi banyak orang. Kecuali beberapa mantan gangster di pantai timur, geng lain harus menonton, jadi tidak baik untuk dimusnahkan, kata Brown. Apakah itu sangat berbahaya? Tanya Wenger heran. Yah, keluarga Bellamy telah melakukan hal seperti itu, keluarga Vick sama sekali tidak mungkin menelan amarah mereka, dan mungkin ada perang geng di Stars and Stripes berikutnya, itu adalah adegan besar, tes. Kata Brown sambil menggelengkan kepalanya. Wenger dan Mario saling memandang, dan mereka berdua melihat sesuatu yang berbeda di mata masing-masing. Tuan Brown, jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja. Meskipun kami kecil dan lemah, semua orang di tim saya cukup berani untuk bertarung. Itu pasti akan membantu, kata Wenger. Tuan Brown, saya juga bersedia berkontribusi. Mario melanjutkan. Saya merasakan kebaikan Anda, tetapi mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Biarkan Anda melihat bagaimana keluarga Beach kita melakukan sesuatu. Wenger, belajarlah darinya, dan jangan melakukan hal-hal yang membuat saya merasa jelek di masa depan, kata Brown sambil mengerutkan kening. Ya. Wenger mengangguk dengan senyum masam. Tuan Norman, terserah Anda nanti, kata Brown kepada seorang pria paruhbaya yang berdiri di sampingnya. Jangan khawatir. Pria paruhbaya itu melipat tangannya di dadanya dan berkata dengan tenang. Tuan Norman, apakah dia benar-benar master level Saint Perang? Louis, yang berdiri di belakang Mario, bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff. Norman mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Saya tidak tahu apakah Tuan Norman adalah seorang santo perang, tetapi saya tahu bahwa dia secara pribadi melumpuhkan seorang santo perang sebulan yang lalu, kata Brown. Hancurkan santo perang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Arti dari kata-kata ini sudah sangat jelas, jika Anda bisa mengalahkan War Saint, itu pasti lebih kuat dari War Saint. Tuan Norman juga pengawal pribadi saya sekarang, bertanggung jawab atas keselamatan saya. Lagi pula, pasar tidak damai sekarang, kata Brown. Dengan Tuan Norman di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, kata Wenger sambil tersenyum. Itu pasti. Brown tersenyum bangga. Tepat ketika semua orang sepertinya sedang mengobrol, pintu bar terbuka. Seorang pria muda muncul di pintu bar. Melihat orang ini muncul, Brown menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Nyatanya, orang seperti itu di depannya tidak terlihat, tetapi pemuda itu menanyakan beberapa pertanyaan hari itu, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Di matanya, pemuda ini memiliki dorongan dan kelelahan berkepala hijau, seolah-olah dia benar-benar ingin menempuh jalannya sendiri di jalan. Brown melihat harapan dan kepercayaan diri untuk masa depan dalam dirinya, dan yang paling disukai Brown adalah memadamkan api harapan orang lain dengan tangannya sendiri. Perasaan itu jauh lebih menyegarkan daripada mencari seorang wanita, jadi setelah mengetahui bahwa pihak lain telah diselamatkan, Brown berusaha keras untuk melakukan hal-hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memberitahu pemuda ini bahwa orang biasa seperti dia sama sekali tidak berharga. Semoga menjadi orang sukses seperti beliau. Ini seperti orang kaya yang melihat seorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa dia akan menjadi orang kaya seperti dia di masa depan, dan kemudian orang kaya itu berpindah tangan dan memanggil manajemen kota untuk meminta manajemen kota mengambil alih kios orang lain. Ini semacam rasa tidak enak, dan itu adalah manifestasi dari kesempitan pikiran tertentu, tetapi Brown tidak malu akan hal itu. Menurutnya sangat berguna bagi orang sukses seperti dia untuk memadamkan harapan setiap orang biasa yang menginginkannya. Untuk bangkit, bermakna,
karena dunia tidak membutuhkan begitu banyak harapan. Begitu Walker masuk ke bar, dia melihat ibunya berdiri di dalam kotak kaca menari pole dance, dan matanya memerah. Meskipun ibunya melakukan ini untuk mencari nafkah, tetapi dulu karena pekerjaan, sekarang karena dipaksa oleh orang lain, kedua konsep ini sama sekali berbeda. "Lepaskan ibuku," Walker berteriak dengan semangat. "Aku bertemu Walker lagi. Aku tidak ada di sana terakhir kali dan membiarkanmu melarikan diri secara kebetulan. Kali ini aku." Brown hendak mengucapkan kata sambutan yang kuat kepada Walker, tetapi dia melihat seseorang berjalan di belakang bar Walker. Saat Brown melihat wajah pria ini, wajah Brown tiba-tiba berubah. Kenapa dia ada di sini? Di saat yang sama, Mario yang ingin memenangkan hati Brown angkat bicara. "Walker, kemarilah dan berlututlah pada Master Brown, dan pria di belakangmu, pergilah dari sini, sejauh yang kau bisa." Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.